Sebelum membahas mengenai penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan peserta didik itu sendiri. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha atau bagaimana mengatur peserta didik dari semenjak mereka masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai. Sedangkan fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka seoptimal mungkin dari berbagai segi, baik dari segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Mengatasi problematika hidup yang mungkin akan terjadi pada era sekarang, kehidupan abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C, yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, communication atau kemampuan berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Aturan PPDB tahun 2019 mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018. Dalam aturan tersebut dicantumkan bahwa zonasi dalam PPDB bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan anak dekat dengan lingkungan sekolahnya. Dengan demikian, anak akan bersekolah di dekat lingkungan rumahnya. Dalam penerapannya di lapangan, sistem zonasi menuai berbagai pro kontra dari berbagai lapisan masyarakat di sejumlah daerah. Sebab, mereka menganggap bahwa sistem zonasi ini tidak adil untuk siswa yang mendapatkan nilai bagus, tetapi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dikarenakan jarak rumahnya jauh dengan sekolah tersebut. Dan bahkan, siswa tersebut harus kalah dengan siswa yang nilainya tidak bagus, tetapi jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Berbagai aksi penolakan muncul ke permukaan hingga diwarnai dengan aksi demonstrasi di beberapa daerah. Di Surabaya, pada tanggal 19 Juni 2019, puluhan wali murid melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerhadi. Mereka memprotes penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yang dinilai karut-marut. Dari sejumlah aksi yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwasannya
Masih ada permasalahan dan kekurangan dalam sistem zonasi PBDB tahun 2019. Sistem zonasi jelas belum dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat, terutama oleh orang tua murid dan calon peserta didik sendiri. Mereka menilai bahwa kebijakan dari sistem zonasi tidak adil. Bahkan, calon peserta didik yang bertempat tinggal di area blind spot atau tidak terjangkau zona sekolah kesulitan untuk bisa masuk sekolah negeri. Dari uraian tentang pro kontra yang ditimbulkan karena penerapan sistem zonasi dalam PBDB tahun 2019, sebaiknya sebelum menerbitkan sebuah kebijakan, pemerintah harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan tersebut secara matang. Dinas Pendidikan Daerah perlu mengadakan evaluasi kembali proyeksi lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk menentukan zonasi. Kondisi sekolah yang ada di setiap daerah juga perlu ditinjau kembali. Apakah sudah memenuhi standar nasional pendidikan atau belum? Pemerintah harus lebih teliti dan hati-hati dalam memeriksa data. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi tentang sistem zonasi secara bertahap, terus-menerus, dan juga secara masif agar masyarakat paham dengan kebijakan tersebut secara luas dan menyeluruh. Dengan demikian, persepsi masyarakat tentang sekolah unggulan, favorit, non-unggulan, dan non-favorit secara perlahan akan berubah dan tidak ada lagi sebutan untuk sekolah favorit dan non